Jadi uang 400.000 ini kan adalah uang bulanan aku setiap bulan. Nah kalau di bulan-bulan yang kemarin-kemarin tuh, di 2 bulan sebelum bulan ini, aku biasanya gunain uang 400.000 ini langsung aku pakai untuk 1 bulan. Jadi tiap hari aku selalu pegang 400.000, ini aku gunain, gak aku budgetin per minggunya. Nah kalau sekarang aku pakai cara ini nih. Jadi kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi uangnya ini aku bagi 4. Nah kan kalau misalkan kita bagi 4 itu nggak langsung 7 hari gitu ya. Kalau misalkan 7 dikali 4 kan cuma 28. Sedangkan dalam 1 bulan itu kan ada 30 dan 31 hari. Jadi aku biasanya bagi ada yang 7 hari atau 8 hari supaya genap dalam 1 bulan itu jadi 4 hari. Jadi 4 minggu, 4 kali aku bagikan. Jadi per 1 kali itu aku harus menghabiskan uang 100.000, entah dalam 7 hari atau di dalam 8 hari kayak gitu. Oh iya, aku disclaimer dulu nih ya sebelum lebih lanjut aku bahas. Jadi uang yang pegangan ini adalah bener-bener uang free yang bebas aku gunain apa aja. Karena kalau untuk uang sayur, uang transport, uang pulsa itu aku udah ada budgetingnya masing-masing. Nah jadi aku mengelola uang free atau uang ekstra yang bisa aku gunain apa aja pun ada cara aku untuk ngelolanya supaya dia bisa lebih hemat, supaya dia bisa bersisa setiap bulannya. Nah ini contoh nih, ini bulan berjalan di bulan Agustus ini nih. Ini adalah kertas coret-coretan aku untuk catat per minggunya. Karena kalau aku catat di buku budgeting aku yang biasa, itu bukunya kecil, jadi nggak cukup kalau untuk aku bagi-bagi kayak gini. Jadi aku 2 bulan ini aku bikin catatan per minggu itu di kertas terpisah, tapi nanti kalau di dalam buku budgeting aku itu aku langsung masukkan aja total untuk semuanya. Nah, kayak gini kan kalau di buku budgeting aku gabung aja jadi satu, nggak aku pisah-pisah per minggu. Cuma nanti ketika aku evaluasi itu aku catat per minggu tuh, nih sisa ekstra minggu 1, pengeluaran ekstra minggu 2, kayak gitu-gitu. Tapi untuk harian yang memang aku pure buat ngejatah nih 100.000 harus untuk dalam 1 minggu. Kalau udah seminggu itu habis 100.000 udah aku stop, itu aku catat di kertas terpisah. Nah ini aku singkirin dulu ya buku budgeting aku, kita kembali ke kertas coretan aku setiap bulan. Sebenarnya sih ini bukan kertas coretan ya, tapi ini kertas catatan untuk pengeluaran mingguan aku untuk si uang ekstra ini. Nah contoh kotak yang pertama itu adalah kotak budget minggu pertama. Jadi aku langsung tulisin budget minggu ke-1 dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa jatah uang 100.000 ini dalam minggu pertama habisnya kayak gitu. Nah jadi aku tuh bener-bener hitung dari tanggal 28 sampai untuk 8 hari itu jatuh di tanggal berapa itu aku hitung, terus aku catat di budget bulan 1. Nah, budget bulan 1, maksud aku budget minggu pertama. Nah, jadi teman-teman kalau memang mau bikin budget per minggu tuh jangan langsung mutlak seminggu 7 hari ya, yang kayak aku bilang tadi, karena pasti nanti ada 2 atau 3 hari yang tersisa yang kalian nggak pegang uang kayak gitu. Tapi kalau kalian genepin ada yang 7 hari, 8 hari, nah itu jadi pas dalam 1 bulan kalian bagi 4 langsung. Nah ini kayak contoh nih, di minggu pertama aku rada boros, ada kesisa 4.000. Nah di sini uang yang aku pegang ini adalah uang sisa per minggu yang memang masih ada sisanya. Jadi gini, jadi ketika dalam 1 minggu uang 100.000 ku itu masih ada sisa, aku langsung sisihkan, aku langsung simpan nih kayak gini. Ini aku catat sisa minggu pertama itu kan 4.000, aku catat, aku kasih post-it kayak gitu, baru aku jepit, aku pisahkan. Jadi uangnya tidak aku masukkan untuk tambahan jajan di minggu kedua, karena kan targetku adalah aku harus dalam 1 minggu itu 100.000, nggak boleh lebih, boleh kurang, tapi kurangnya terus sisanya pun aku harus ditabungkan, tidak untuk tambahan di minggu berikutnya. Supaya apa? Tujuanku supaya aku disiplin, membiasakan diri aku untuk menerapkan di diri aku kalau aku itu cuma bisa gunain uang 100.000 per minggu.
Nah, di sini aku mau coba kasih contoh ke teman-teman nih. Kalau misalkan kan aku nih baru pakai budget mingguan kayak gini nih di 2 bulan terakhir nih, di Juli dan Agustus. Nah, kalau misalkan di beberapa bulan sebelumnya, aku bakal coba kasih lihat teman-teman ketika aku tidak pakai budget mingguan, itu aku jatuhnya jauh lebih boros. Nah, ini kalau di bulan April aku mau kasih contoh, tapi ternyata budget aku per bulannya aku masih cuma 250.000. Jadi kayak takutnya agak nggak sinkron nanti ya, aku ngejelasinnya nanti agak timpang karena kan ini yang aku pakai adalah budget 400.000. Aku ini di sini lagi coba cari dulu budget yang memang di bulan itu aku pakai uang ekstra sebanyak 400.000. Nah, di sini ini kalau aku cek di bulan Mei, nah ini bener nih sisa gajinya 400.000 yang bebas aku gunain apa aja. Nah, di sini kan aku nggak pakai budget mingguan dan di situ teman-teman bisa lihat tuh pengeluaran ekstra aku itu dalam 1 bulan sebanyak 392.000. Jadi bener-bener 1 bulan aku cuma nyisain uang dari 400.000 itu 8.000 aja. Boros banget gak sih daripada uang kalau aku gunain 1 minggu. Tadi kalau aku gunain mingguan aku masih nyisa 4.000 tuh dalam minggu pertama, belum minggu berikutnya aku hitungin. Nah, ini di bulan Juni nih aku masih juga pakai budget bulanan. Di sini aku pakai ekstraku itu sebanyak 388.000 dalam 1 bulan. Cuma kesisa 12.000 aja dari budget yang aku pegang itu sebanyak 400.000. Bener-bener borosnya nggak tahu banget uangnya kemana. Nah, ketika masuk di bulan Juli, aku mulai menggunakan nih budget mingguan. Contoh nih, minggu pertama dari 100.000 aku cuma pakai 73.000. Itu aku udah nyisain uang 27.000. Minggu kedua kepake cuma 74.000, aku nyisain uang 26.000. Minggu ketiga aku over budget 2.000, oke lah skip 2.000 aja nggak masalah. Lalu minggu keempat aku masih kesisa 15.000 kalau aku pakai 85.000. Nah, itu kalau misalkan aku total jatuhnya udah sekitar 60 atau 70 ribuan ya. Kalau di total aku nggak ngitung. Jadi jauh banget kan, berkali-kali lipat dari sisa ketika aku gunainnya langsung blek 1 bulan aku pakai, nggak bikin budget mingguan, nggak bikin catatan mingguan kayak gitu. Nah, jadi di sini kenapa aku ada pakai uang 400.000, aku pisah-pisahin 100 supaya teman-teman ada bayangannya, karena kalau aku nggak ada pakai uang fisiknya nanti nggak kebayang kayak gitu. Nah, di sini contoh yang 100.000 kan aku pakai untuk minggu pertama. Nah, di minggu pertama itu aku cuma belanja sampai di tanggal 2 aja. Kenapa aku nggak lanjut belanja di tanggal 3 atau 4, padahal kan masih ada jatah 3 dan 4 Agustus itu untuk minggu pertama, karena uang aku sudah kesisa 4.000. Nah, jadi gunanya enaknya budget mingguan ini, kita tuh kayak ada rem otomatis gitu loh. Ketika sadar misalkan belum nyampe waktu di tanggal 4 nih, jatuh temponya tanggal 4 nih, minggu pertama uang 100.000 ini, ketika uangnya itu sudah habis sebelum tanggal 4, aku bakal ngerem tuh, aku bakal stop. Oh ya udah, aku nggak boleh jajan lagi nih karena uang aku udah habis. Beda hal kalau dengan pegangannya langsung 1 bulan aku pegang, aku ngerasa uangku ada terus kan, jadinya aku nggak kontrol kayak gitu. Tapi ketika kayak gini, ini bener-bener bikin aku ngerem banget, karena ketika uangku di tanggal 2 udah sisa 4.000, udah aku stop, nggak jajan loh ya teman-teman, bukan nggak makan, karena kan aku udah bilang ya, uang makanku, uang sayur kayak gitu, uang transport, pulsa itu budget yang berbeda. Jadi ini bener-bener untuk uang jajan aja, cemilan kayak atau apalah pokoknya nggak masuk dalam uang sayur itu, aku jadi bisa jauh lebih ngerem kayak gitu. Nah, lanjut untuk budget yang minggu kedua. Minggu kedua dimulai dari tanggal 5 sampai di tanggal 12 Agustus dan masih 8 hari juga. Nah, di sini aku budgetin juga 100.000. Kalau teman-teman lihat di minggu kedua aku jauh lebih banyak nyisain uang, yaitu sebesar 40.000. Dan di sini aku cuma pakai dari tanggal 6 pokoknya di terakhir tuh di tanggal 11 aja. Di tanggal 12 ya aku udah nggak jajan lagi, dan ini sisa uang minggu kedua bener ada 40.000. Nah, jadi itu aku taruh tuh di uang 100.000 tadi yang kesisa untuk minggu kedua 40.000. Jadi bener-bener uangnya nggak aku masukkan untuk tambahan jajan minggu berikutnya ya teman-teman, karena aku memang bener-bener pengen ngebuat diri aku tuh bener-bener disiplin. Nah, lanjut ini untuk yang minggu ketiga lagi. Kalau minggu ketiga itu dimulai dari tanggal 13 sampai 19 Agustus, jatuhnya cuma 7 hari aja. Di situ juga aku budgetin cuma 100.000 dan aku juga masih kesisa 40.000. Di situ aku cuma
pakai uangnya sampai di tanggal 19 juga tuh, tepat tanggal 19 aku ada pengeluaran tapi 10.000. Jadi dalam satu minggu jatuhnya aku tuh cuma sekitar 3 sampai 4 kali aja aku ada jajan. Nggak full seminggu aku jajanin uangku terus, karena aku ada remnya, ada batasannya kayak gitu. Jadi bener-bener yang masih kesisanya banyak, nggak nyangka banget gitu loh ketika aku pakai budget mingguan ini ternyata aku bisa jauh lebih ngerem. Nah di ini minggu ketiga juga uangnya kesisa sama nih kayak minggu kedua, yaitu 40.000 juga, bener-bener sama. Di sini nih teman-teman bisa lihat nih, aku ada beli kue, cemilan, aku masih bisa ngebakso. Kayak minggu kedua aku masih bisa beli sarapan bubur ayam. Minggu pertama makan aku bisa beli nasi kuning, nasi padang. Jadi aku sekarang malah menerapkan dalam satu minggu ada satu hari aku tuh boleh jajan yang kayak makan berat, terus aku nggak usah masak gitu loh di rumah. Jadi jatuhnya aku hemat, pengeluaran bisa lebih hemat, sayur pun aku jadi lebih hemat. Jadi kadang misalkan aku siang nggak masak, aku siang jajan, malamnya entah aku bikin nasi goreng, mie, tetap aku ada save-nya juga ya, nggak pure seharian full aku jajan. Sebenarnya bisa aja, tapi kan aku pengennya hemat. Jadi aku kayak siang aku jajan, sore atau makan malamnya aku masak yang simple aja kayak gitu. Karena kan aku tuh nggak tiap hari makan mie loh ya. Jadi kadang ketika aku ngejajan itu malamnya aku makan mie karena aku nggak ada makan mie nih udah beberapa hari kayak gitu. Nah ini untuk budget yang di minggu terakhir itu ada di 8 hari. Karena memang totalnya ada 31 hari ya di bulan ini. Nah di situ aku baru ada ngejajanin kerupuk dan beli ladaku tuh, itu di tanggal 20 juga. Setelahnya aku belum ada jajan lagi karena ini aku nge-recordnya memang di tanggal 21-nya. Jadi ini penjelasan aku masih untuk bulan berjalan di bulan Agustus. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya tuh signifikan banget ketika aku bikin budgetnya per bulan dan per minggu. Ketika aku bikin per bulan, dalam satu bulan itu aku cuma nyisain sekitar uang belasan ribu aja, 20.000 pun gak sampai, bahkan ada yang gak sampai 10.000, cuma 8.000. Tapi ketika aku bikin mingguan, dalam satu bulan tuh aku nyisainnya berkali-kali lipat, bahkan lebih dari 50.000 uangnya. Jadi bener-bener yang kayaknya kok jadi segitu hematnya gitu loh, padahal dengan nominal uang yang sama, cuma perlakuannya aja yang berbeda, tapi bisa membuat sisa uang yang sangat jauh gitu loh bedanya. Nah jadi teman-teman kalau mau ngikutin dibikin mingguan gini boleh banget, bisa banget. Kalau memang yang teman-teman punya budget uang bulanan tapi ngerasa kok sering habis ya, kok nggak kekontrol, coba deh dibuat, dibikin jatah per minggu, sebulan dibagi 4. Tapi kalau memang uangnya mencukupi, bisa dijadikan jatah per hari, itu justru jauh lebih hemat lagi kalau menurut aku. Kalau aku sih nggak bisa ya, karena uangnya kan 400, ketika dibagi per hari itu jatuhnya terlalu sedikit. Makanya tapi kalau teman-teman yang misalkan ternyata jatah bulanannya banyak, dibikin per hari bisa 20.000 up, nah itu bisa banget tuh dibikin harian aja. Jadi kalau misalkan hari ini uangnya belum habis, sisanya ditabung, besokannya pakai lagi uang yang baru. Ketika uang besokannya itu ternyata nggak ada belanja, uangnya langsung ditabung. Pada intinya sisa uang atau uang yang nggak kepake itu ditabung, jangan dijadikan untuk menambah uang belanja di hari berikutnya atau minggu berikutnya. Karena kalau begitu jatuhnya teman-teman nggak bakal bisa disiplin menyesuaikan setiap harinya jatah belanja yang sudah teman-teman budgetkan. Akhirnya nanti malah over terus kayak gitu, malah kurang jadinya uangnya. Pokoknya benar-benar harus ditabung langsung ketika ada uang sisa atau nggak kepake dari yang udah ditarget budgetnya itu. Kalau aku pribadi nanti uang-uangnya ini bakal aku tambahkan ke challenge tabungan aku. Kalau teman-teman yang pernah atau kadang sering nonton video budgeting bulanan aku setiap bulan pasti ada sisihkan uang dari sisa-sisa budget untuk isi ke challenge tabungan. Jadi ngebantu mengurangi jatah aku narik dari uang gaji aku untuk isi challenge-ku kayak gitu. Semoga
semoga aja ya videonya ini bisa ngebantu ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang aku jelaskan. Semoga penjelasanku juga mudah dimengerti, bahasanya mudah dipahami, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mungkin bingung nih cara ngatur uangnya biar nggak cepat habis. Nah, boleh dicoba ya ini teman-teman. Makasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.